kuatkanlah kami jadi saksi di tempat yang penuh rasa benci. Roh Kudus hiburkan setiap hati sunyi dan berilah damai sejahtera. Pembacaan Alkitab dari Ibrani 11 ayat 17 sampai 22. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Renungan pada hari ini bertemakan saksi iman. Nas yang mendasarinya dari Ibrani 11 ayat 22. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Saudara-saudara yang terkasih, kita mungkin sudah akrab dengan kisah Bunda Teresia yang berkarya di Golgota. Di tengah orang-orang miskin, kita pun mungkin sudah familiar dengan kisah heroik dari Martin Luther King di Amerika Serikat dan Nelson Mandela di Afrika Selatan. Mereka ini adalah saksi-saksi iman. Mereka sudah tiada, tetapi tetap dikenang. Mundur ke belakang, di Alkitab pun kita menemukan nama-nama besar seperti Abraham, Ishak, Yakub maupun Yusuf. Nama yang terakhir ini harus menanggung iri hati dan kebencian saudara-saudaranya. Ia dijual, tetapi jalan derita itu justru yang membesarkan Yusuf. Kedekatan dengan Allah membuat ia mampu melihat kepahitan sebagai proses di mana Allah sedang mematangkan dan membesarkannya. Bahkan, iman itu memampukan dia untuk membaca tanda-tanda zaman. Karena itu, sebelum mati, Yusuf sudah menyampaikan bahwa kelak Israel akan keluar dari Mesir. Itu berarti ia sudah menyaksikan kabar pembebasan sebelum Israel tertindas, sehingga Israel perlu berjaga dan hidup dengan iman. Allah ada sebagai Sang Pembebas. Dari orang-orang seperti Bunda Teresia sampai Yusuf, kita belajar mengenai hidup yang digerakkan oleh iman dan belas kasih. Iman dan belas kasih itu lahir dari kedekatan mereka dengan Allah, sehingga mereka mampu melihat tantangan sebagai peluang, kesulitan sebagai proses pendewasaan. Mereka tetap berbagi dan mengampuni, walaupun berada dalam situasi sulit. Mereka adalah saksi iman. Dan tentu saja, kita pun bisa. Demikian renungan pada hari ini.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang malam. Dan terima kasih untuk pagi ini. Saat ini kami mau berdoa untuk setiap keluarga Tuhan. Tuhan, dalam setiap pergumulan setiap keluarga kami, di tiap keluarga jemaat-Mu, biarlah kiranya Tuhan memberkati pergumulan kami, baik untuk sekolah kami, baik untuk kuliah, untuk pekerjaan, bergumul dalam memenuhi setiap kebutuhan sehari-harinya. Kiranya Tuhan mencukupkan semuanya itu Tuhan. Kami juga menyerahkan pergumulan setiap keluarga baru, kiranya Tuhan memberkatinya juga. Tuhan juga akan menolong setiap pergumulan saudara-saudara kami yang terkasih, yang mungkin saat ini ada beberapa orang yang harus mengalami pemutusan pekerjaan. Biarlah Tuhan kiranya akan mencukupkan. Tuhan juga berdoa untuk pergumulan dan harapan dari setiap keluarga kami masing-masing Tuhan. Dan juga cita-cita dalam setiap keluarga dan cita-cita setiap orang yang berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sakit. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan sembuhkan semuanya ini. Dengan darah-Mu akan mengangkat semua penyakit mereka. Dan mereka bisa pulih kembali dan juga bisa bekerja kembali dan bertugas kembali seperti semula Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang tercinta, dan juga mungkin ada saudara-saudara kami yang sedang isoman. Kiranya Tuhan juga akan menolong memberikan kesembuhan secara tuntas, dan Tuhan memberkati mereka diberikan kekuatan. Kami terus menyerahkan anak kami Lena dan juga Mas Kris. Biarlah kiranya Tuhan sembuhkan dengan darah kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menyerahkan semua keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Setiap pergumulan, setiap harapan dan cita-cita, dan juga sakit penyakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami doakan ini. Bapa di surga, kami pun berdoa untuk para pelayan Tuhan yang melayani jemaat. Biarlah Tuhan Engkau limpahkan sukacita pada mereka, sehingga mereka dapat melayani Tuhan melalui pelayanan di jemaat. Sertai dan berikan kemampuan kepada mereka ya Tuhan, agar jemaat dapat benar-benar merasakan kehadiran Tuhan melalui pelayanan para pelayan gereja. Berikan kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka sukacita di dalam mengemban
segala tugas yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Engkau juga yang senantiasa menyertai keluarga, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik. Berikanlah juga sukacita kepada jemaat, sehingga bersinergi di dalam menjalankan segala sesuatunya bersama-sama. Jemaat dan para pelayan Tuhan dapat menjadi kitab terbuka di tengah-tengah dunia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga teringat untuk negeri kami tercinta. Bapa di surga, tolonglah Indonesia, terutama para pemimpin kami, agar mereka boleh menjadi pemimpin yang bijaksana dan tulus, mengutamakan kepentingan rakyat banyak, dan mengabdi dengan sepenuh hati, sehingga kondisi negara kami penuh dengan kesejahteraan dan juga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk masa pandemi ini, Kau menolong semua pihak yang berwenang agar dapat menangani pandemi dengan sebaik mungkin. Dalam proses percepatan vaksinasi, biarlah semakin banyak orang yang menerima vaksin, pandemi ini bisa dapat berakhir. Berkati juga seluruh nakes yang menangani pandemi, Engkau memberi kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Terutama kami berdoa untuk kondisi perekonomian bangsa kami. Biarlah sedikit demi sedikit perekonomian negara kami bisa maju, bisa terberkati. Dan kami percaya keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok daerah. Berkati juga perusahaan-perusahaan, kiranya mereka dapat bangkit dan memberi pekerjaan bagi penduduk yang belum bekerja, dan Tuhan selalu memberkati negara kami tercinta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roh Kudus, kuatkanlah kami, jadikan dalam dunia penuh kuasa gelap. Roh Kudus, pancarkan cahaya ilahi-Mu, tuntun kami mengabdi padamu. Roh Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi